Suyitno lahir di Jetis, Ponorogo, tanggal 21 Desember tahun 1920. Saat mendengar berita proklamasi, Suyitno adalah anggota Jibakutai Cirebon di bawah pimpinan Martono Brotokusumo. Kemudian ia bergabung dengan BKR Jetis, Ponorogo, dengan para tokoh pimpinan di antaranya Sakut, Dwijo Soekarso, Sanusi, Suraji, dan Gunadi. Pada akhir bulan September, beredar kabar bahwa telah terjadi perampasan senjata-senjata tentara Jepang di Surabaya. Suyitno kemudian mengambil sepeda dan mengayuhnya ke kota, untuk kemudian dijual sebagai modal membeli tiket kereta api dan bekal hidup di Surabaya. Tiba di Surabaya, Suyitno berkeliaran selama beberapa hari dengan membawa pedang dari Ponorogo, dan masih belum menggabungkan diri dengan kesatuan manapun. Dari stasiun Wonokromo, ia bertemu dengan dua kawan, yaitu Kasmon dari Ponorogo, dan satu dari Madiun. Kemudian mereka bertiga pergi menuju Pacarkeling, di mana terdapat keluarga Suyitno di sana. Pada mulanya Suyitno bergabung dengan BKR Pacarkeling dan ditugaskan di bagian penyelidik. Kemudian ia berpindah ke BKR Blauran, dan terlibat pertempuran melawan tentara sekutu di sebelah timur pasar. Suyitno dan kawan-kawan dihujani mortir tanpa henti, serpihannya menghantam dinding-dinding bangunan. Untungnya tak ada korban jiwa di pihak mereka. Karena gencarnya serangan musuh dan lemahnya pertahanan, mereka mengundurkan diri. Dalam proses pengunduran diri di front Blauran ini, Suyitno ketinggalan. Ia sempat melihat 10 pasukan musuh berjalan kaki dengan tenang, tidak menembaki orang, dan dengan membawa sebuah bendera besar berwarna merah. Akhirnya, Suyitno berhasil mengundurkan diri dengan selamat, bergabung kembali dengan BKR Pacarkeling. Hari-hari berikutnya, pertempuran di kota semakin menghebat. Sebagai penyelidik, Suyitno melaporkan pengamatannya kepada Kasmon. Akhir bulan November, penduduk Pacarkeling sudah banyak yang mengungsi keluar kota. Suatu hari Suyitno bersama penduduk diminta tolong untuk menguburkan jenazah-jenazah korban perang di halaman belakang rumah sakit Simpang. Jumlah korban yang dimakamkan sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena situasi yang mencekam. Saat agresi militer Belanda I, bersamaan dengan jatuhnya kota Malang, Suyitno bergabung dengan Tentara Laut Republik Indonesia, Kesatuan 7, Kompi Sudarsono, dengan Komandan Mayor Markadi. Suyitno menempati front Sumberpang, Kabupaten Malang, hingga perjanjian Renville tahun 1948. Kemudian ia terkena rasionalisasi dan pulang kembali ke Ponorogo, lepas dari dunia militer. Ketika Belanda melancarkan agresi militer II, Suyitno merasa terpanggil dan masuk ke dalam pasukan gerilya S. Sukowati dan ditempatkan di bagian penyelidik. Komandan saat itu bernama Letnan Arif Tamjid. Ketika perang berakhir, Suyitno kembali menjadi rakyat jelata. Itulah sejarah ringkas Suyitno sebagai pelaku dalam pertempuran Surabaya dan perjuangan dalam perang kemerdekaan. Kini, Suyitno menetap di Desa Garod, Balerejo, Madiun, bersama dengan seorang istri dan 1 anak.